Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek bisnis kami yang bernama V Project. Sebelumnya kami ada beberapa rekan saya, yaitu Project sendiri merupakan model bisnis jasa videografer dan video editor yang berfokus untuk membuat video dan mengedit video seperti membuat video iklan, video pernikahan, video prewedding, wisuda, dan momen penting lainnya. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak bisa membuat dan mengedit video dengan baik, karena mereka tidak memiliki alat serta keahlian khusus untuk membuat video yang berkualitas. Oleh karena itu, di sini kami berinisiatif untuk menerapkan model bisnis ini. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan pada link kanvas yang sudah kami rancang. Untuk tahapan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Reza. Oke, yang pertama itu ada problem. Problem adalah masalah-masalah yang ingin kami selesaikan. Yang pertama ada customer ingin mengabadikan momen penting, tapi terkendala gadget yang dimiliki kurang berkualitas. Banyak orang-orang yang memiliki HP yang bagus, namun tidak puas dengan hasilnya. Jadi kami menawarkan jasa videographer dan editing untuk itu. Lalu yang kedua ada banyak orang yang tidak bisa editing dan kurang paham mengenai edit video. Jadi kebanyakan customer karena tidak paham mengenai edit video, jadi mereka seolah menerima saja tentang dengan video-video yang dihasilkan. Jadi di sini kami menawarkan jasa editing. Jika pelanggan tidak puas, kami menawarkan untuk revisi. Lalu yang ketiga ada customer tidak memiliki ide dalam video marketing atau beriklan. Jadi di sini kami menawarkan jasa konsultasi untuk ide-ide yang bisa digunakan untuk video. Lalu ada customer segmentasi customer yang secara umum customer kami memiliki umur itu semua umur. Lalu yang kedua target kami adalah calon pengantin. Kenapa calon pengantin? Karena kebanyakan orang ingin sekali mengabadikan momen-momen penting ini. Lalu yang ketiga ada orang-orang yang tidak memiliki kamera. Di sini maksud di kamera di sini adalah kamera video. Kebanyakan yang sebelumnya saya sebutkan itu hanya memiliki kamera handphone, tidak memiliki kamera video. Jadi video yang dihasilkan itu tidak puas gitu. Lalu yang keempat ada perusahaan atau startup menengah sampai menengah ke bawah. Maksud dari perusahaan atau startup menengah sampai menengah ke bawah di sini adalah kebanyakan perusahaan atau startup itu tidak memiliki tim untuk memproduksi iklan-iklan untuk mempromosikan produk-produk mereka. Jadi di sini kami menawarkan video editing dan membuat video untuk iklan. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya unique value proposition. Di mana ini adalah sebuah nilai yang menjadikan startup stands out dan masalah yang bisa diselesaikan pertama kali. Pertama itu ada customer bisa berkonsultasi dengan videographer ataupun video editor terkait tema yang diinginkan. Jadi customer itu bisa request apa yang diinginkan, apa yang diinginkan kepada si tukang videographer ataupun video editor. Dan ada setelah proses pengambilan video dan editing, apabila hasilnya ini tidak sesuai, maka dia bisa merevisinya kembali. Pengen ini kayak gini. Terus yang ketiga ada videographer yang disewa itu sudah profesional. Jadi jangan khawatir, seumpama kita ini nggak bisa nih khusus seperti ini, nanti kita jatuhnya bisa diarahin sama videografernya sama video editornya. Terus yang keempat ada solution, di mana solution ini berisi fitur-fitur yang bisa menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu ada fitur order, di mana fitur ini pelanggan dapat memesan tentang jenis jasa yang dipesan, terutama jasa ambil video, jasa editing, ataupun pelanggan juga dapat memilih
fotografer, videographer, terus video editing yang ingin dipakai. Ada juga fitur payment, di mana ketika melakukan pemesanan ini, si pelanggan bisa melakukan pembayaran melalui mesin ATM ataupun m-banking. Dan fitur consultation, di mana fitur ini bertujuan untuk menyediakan konsultasi antar pelanggan dan dengan editor ataupun fotografer atau videografer yang sudah dipilih ketika melakukan pemesanan. Di mana setelah melakukan pemesanan ini akan langsung diarahkan untuk berkomunikasi kepada orang yang dipilih. Yang keempat ada fitur frequently asked question, di mana fitur ini bertujuan untuk menampilkan pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh pelanggan. Misal, cara pemesannya gimana, cara pembayarannya seperti apa, yang lain-lain. Dan yang terakhir ada fitur galeri, di mana fitur ini itu menyediakan hasil-hasil video yang sudah diedit ataupun yang ditampilkan pada aplikasi. Terus pelanggan juga dapat melihat referensi lah, seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka. Nah, di sini selanjutnya ada unfair advantage, yaitu komponen yang menjelaskan tentang seputar keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Dengan memiliki keunggulan tersebut, diharapkan mampu memaksimalkan peluang guna mendongkrak popularitas bisnis kami. Untuk pada bisnis ini, kami merancang aplikasi startup yang menawarkan jasa yang hampir sama, diantaranya adalah Uber of fotografi dan freelancer. Namun bedanya di sini, jika Uber of Photography hanya melayani jasa untuk mengambil foto saja, dan jika freelancer itu tidak berfokus untuk menawarkan jasa video dan editing. Tapi di dalamnya terdapat banyak freelancer yang fokus pada masing-masing bidangnya. Dan keunggulan pada aplikasi kami yaitu tidak memiliki yang tidak dimiliki oleh kompetitor adalah dengan adanya fitur galeri. Dengan fitur ini, pelanggan dapat melihat-lihat hasil video yang sudah dihasilkan ataupun hasil editing yang akan ditampilkan dalam aplikasi pada fitur galeri tersebut, yang mana pelanggan dapat melihat referensi yang ditampilkan di dalam galeri tersebut. Selanjutnya ada revenue streams. Di sini dalam mendapatkan sumber profit atau keuntungan dari startup atau aplikasi ini adalah yang pertama tentang pembayaran atas aplikasi atau layanan jasa yang sudah digunakan oleh pelanggan atau customer. Kemudian pendapatan terbesar yang kami peroleh didapatkan oleh jasa pembuatan video untuk iklan. Misalkan iklan bisnis dalam suatu perusahaan atau organisasi besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Astu. Oke. Poin yang selanjutnya ada cost structure, di mana cost structure ini merupakan biaya-biaya apa saja yang akan rutin selalu dikeluarkan oleh startup kami. Nah, di mana yang pertama ada gaji pegawai. Nah, tentunya karena di startup kami ada sumber daya manusianya yang nanti akan mengerjakan tugas-tugasnya, jadi kita juga menyediakan soal gaji setiap sumber daya yang ada di startup kami. Terus selanjutnya ada juga biaya pemasaran seperti pembayaran iklan kepada marketplace dan juga Google. Jadi nantinya kami juga menyediakan iklan di marketplace dan juga Google, di mana yang iklan tadi itu juga membutuhkan biaya. Selanjutnya juga ada biaya pengembangan website dan juga aplikasi. Nah, tentunya juga website dan aplikasi nantinya akan selalu ada yang namanya pengembangan atau upgrade. Dan selanjutnya juga ada yang namanya biaya maintenance perawatan kamera. Mengingat juga nanti kalau semisal order semakin banyak dan pemakaian kamera juga semakin akan selalu sering digunakan, maka mau tidak mau juga selalu harus ada yang namanya perawatan kamera, entah soal lensa atau ada kerusakan dan lain-lain. Nah, itu poin yang selanjutnya juga ada poin mengenai key metrics. Key metrics ini merupakan hasil dari beberapa proses dalam startup yang bisa diukur. Yaitu yang pertama ada jumlah customer yang didapatkan. Nah, ini bisa dilihat dalam traffic aplikasi. Jadi beberapa orang yang sudah mendownload aplikasi dan menggunakan aplikasi tersebut. Terus selanjutnya juga ada seberapa banyak orang yang menggunakan jasa kita lagi. Jadi bisa dilihat dari
jumlah order dan juga jumlah repeat order dari data pemesanan. Nah, poin selanjutnya ada channels atau rantai promosi. Jadi rantai promosi kita dari yang pertama ada melalui relasi pertemanan. Mengingat kita juga bisa mempromosikan startup kami ini dari teman ke teman, dari anggota startup, di mana nantinya setiap anggota startup tadi akan bisa mempromosikan ke teman-teman mereka yang lain. Terus selanjutnya ada WOM atau word of mouth. Jadi salah satu promosi yang paling gampang dan sering banget untuk dilakukan. Yang pertama yaitu komunikasi dari mulut ke mulut, merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi atau informasi, baik secara individu maupun juga kelompok. Nah, terus selanjutnya ada juga web aplikasi atau pembuatan aplikasi, di mana dengan menciptakan aplikasi tersebut dapat mempermudah calon customer untuk memesan jasa kita. Terus selanjutnya juga ada brosur. Nah, di mana ini juga sangat sering dan gampang dilakukan. Jadi promosi bisa juga dilakukan dalam hal penyebaran brosur. Terus selanjutnya juga ada melalui sosial media. Nah, mengingat banyak sekali masyarakat Indonesia ini yang rata-rata semuanya pasti mempunyai akun sosial media. Jadi sangat gampang untuk kita mempromosikan startup kami di sosial media. Dengan bantuan sosial media seperti ada Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, jasa kita ini dapat lebih cepat untuk dikenal orang. Mengingat juga karena sekarang udah revolusi industri 4.0, jadi di sini sosial media sangat berpengaruh sekali dalam hal mempromosikan informasi apapun. Oke, sekian dari saya. Tentang proyek kelompok kami, semoga bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi masyarakat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.